Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya lancar ya, amin. Di video kali ini aku tuh lagi beli ayam potong gitu. Jadi rencananya aku tuh mau masak ayam kecap ya. Aku mau masak yang praktis-praktis aja. Ini aku belinya agak banyak karena lagi ada adik aku kan ya. Jadi ini aku beli 12 potong karena aku cuma belinya tuh paha atas paha bawah aja. Jadi 3 ekor ayam ya. 3 ekor ayam berarti ya benar 12 potong. Tapi tuh aku nggak masak semua ya. Sebagian aja aku bikin ayam kecap hari ini. Sebagian aku simpan stok di freezer gitu. Jadi kemarin ini aku beli ayam sempet agak kaget ya ngedengar harganya, yang biasanya 4 potong paha atas paha bawah itu cuma 20 ribuan, tapi kemarin itu 22 ribu. Jadi totalnya itu kemarin aku beli ayam itu kan 12 potong jadi 66 ribu. Kalau satu ekor utuh gitu harganya 42 ribuan. Biasanya sih sebelum naik ini cuma 38 ribu atau 40 ribuan gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, karena aku tuh lagi males ke pasar untuk stok ayam. Jadi kalau untuk sekarang ini untuk stok ayam aku mendingan beli si bapak itu yang lewat depan rumah, karena ayamnya juga fresh dibandingkan di tukang sayur. Karena di tukang sayur langganan aku juga ada yang jualan ayam, tapi menurut aku kurang fresh ya. Kalau di bapak langganan aku tuh bener-bener seger gitu. Udah gitu ayamnya juga lumayan potongannya itu besar-besar gitu dibandingkan di tukang sayur. Nah tadi ayamnya udah aku cuci, sekarang aku mau lanjut masak. Jadi hari ini tuh aku mau masak ayam kecap sama bakwan sayur aja. Karena lagi nggak kepengen makan sayur ya. Jadi ya udah bikin ayam kecap aja sama masak bakwan sayur. Nah ini bakwan sayurnya itu aku pakein bawang putih sama merica. Tadi udah aku ulek ya. Terus pakai daun bawang sama pakai mentega. Jadi kalau pakai mentega itu bawaannya itu lebih lembut gitu ya. Oh ya, terus aku juga pakai ini tepung maizena supaya luarnya itu crunchy tapi dalamnya itu tetap lembut gitu. Karena Abel itu kalau terlalu keras bawaannya juga dia kurang suka gitu ya. Kalau pakai mentega ini bawaannya itu jadi lembut banget gitu dalamnya. Selain bawaannya itu lebih lembut, bawaannya itu jadi lebih wangi gitu ya mam kalau pakai mentega. Ini tuh aku dapat resep dari TikTok ya, karena selama bulan puasa ini aku tuh suka banget ngeliatin resep-resep masakan gitu di TikTok. Nah ini lanjut, aku mau potong-potongin bawang bombay sama bawang putih untuk tumisan bumbu ayam kecap. Untuk isian bakwannya itu aku cuma pakai wortel sama kol aja ya. Biasanya aku pakai buncis, tapi stok buncisnya lagi habis. Ya udah aku banyakin kolnya sih dibanding wortelnya. Nah ini udah mau aku tumis ya bumbu ayam kecapnya. Ini tuh menu masakan paling praktis sih menurut aku. Satu menu aja udah enak ya. Tinggal kalau misalnya mau pakai sayur, biasanya aku kalau bikin ayam kecap itu sayurnya itu tumis labu siam ya, tumis labu siam atau tumis wortel buncis gitu. Itu udah paling praktis sih, praktis terus juga enak ya. Nah ini ayam kecapnya itu aku tambahin kecap manis, saus tiram sama aku pakai saus tomat. Kalau dulu sebelum Abel doyan gitu ya, aku selalu pakai saus sambal. Tapi karena sekarang Abel doyan banget sama ayam kecap, takut pedas gitu ya, aku cuma pakein lada sedikit aja. Nah ini udah aku aduk rata, sekarang tinggal ditambahin air aja, terus nanti aku tutup. Aku tutupnya itu agak lama supaya ayamnya itu lebih empuk gitu ya. Sambil nunggu ayamnya empuk, aku mau goreng bakwan. Ini minyaknya aku campur mentega juga ya. Ini tuh teksturnya udah pas banget, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental ya. Karena kalau terlalu kental juga aku kurang suka, nggak tahu kenapa rasanya jadi aneh aja gitu. Jadi aku lebih suka yang tengah-tengah, yang nggak encer, nggak kental juga. Maaf ya mam, ini aku agak belibet ngomongnya karena di sebelah aku tuh Abel lagi mainan. Jadi mata aku sambil ngeliatin Abel gitu, jadi ngomongnya itu agak-agak yang belibet gitu. Salah sebut terus.
Oke, ini ayamnya udah menyatu sama bumbunya, udah meresap banget dan udah empuk. Ini aku tambahin garam sedikit, karena tadi udah pakai kecap manis, saus tiram gitu ya. Jadi aku nggak perlu pakai penyedap apa-apa lagi. Aku cuma tambahin garam aja supaya rasanya tuh lebih masuk, lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Ini bakwannya aku sengaja bikinnya tuh banyak banget karena emang untuk buka puasa, terus juga sekalian untuk makan sama ayam kecapnya gitu. Karena emang lagi nggak kepengen makan sayur, jadinya udah makan ini aja. Setelah ini seperti biasa kalau habis masak tuh pasti cuci piring ya mam. Jadi tadi tuh aku lagi malas banget nyuci piring, nyuci piring gitu. Jadi cucian piring itu aku tumpuk, udah gitu adek aku nggak bisa bantuin cuci piring karena lagi kuliah. Jadi ya udah aku biarin gitu aja. Karena biasanya aku tuh kalau misalnya sambil masak, sambil aku cuci piringnya gitu biar nggak terlalu numpuk gitu ya. Tapi ini aku lagi malas banget, jadi ya udahlah aku tumpuk aja. Jadi kalau ada adik aku di rumah itu memang biasanya adik aku tuh bantuin cuci piring ya mam, tapi kadang-kadang aku tuh suka kayak ya udahlah biarin aja aku aja yang nyuci. Kalau misalnya aku bener-bener males dan lagi mager banget, baru dia aku minta tolong gitu sama adik aku untuk bantuin cuci piring. Tapi aku lihat dulu ya, kalau misalnya adik aku lagi kuliah atau lagi ngerjain tugas gitu ya enggak ya, itu aku aja yang beresin gitu. Nah ini dia tumpukan cucian piring aku kalau lagi males nyuci piring tuh kayak gini ya mam. Udah gitu sink aku kan kecil banget, jadinya kalau numpuk kayak gitu emang kelihatannya tuh nggak enak banget gitu ya, mumet banget. Makanya emang sebenarnya kalau misalnya cucian piring tuh jangan sampai ditumpuk gitu ya, apalagi kalau yang sinknya kecil kayak gini tuh emang harusnya tuh langsung dicuci gitu kalau misalnya ada kesempatan. Nah itu ada plastik ya mam, itu tuh plastik sampah basah. Jadi aku tuh kalau di rumah aku bedain gitu ya, sampah kering sama sampah basah. Kalau sampah kering tuh paling cuman kayak bungkus-bungkus makanan gitu. Nah itu tuh pakai tempat sampah gitu. Tapi kalau misalnya sampah basah kayak sampah-sampah bekas makanan kayak gini, itu aku pisah. Dan itu aku cuma pakai plastik kayak gini aja. Jadi nanti kalau misalnya selesai cuci piring langsung aku buang. Oh ya, kemarin juga banyak yang tanya kertas sif yang aku pakai di tabletop ini tuh masih bagus banget, masih awet, belum ada yang terkelupas gitu ya. Yang di deket sink atau yang di deket kompor itu masih bagus semua, belum ada yang ngelupas. Nah ini Abel lagi belajar ngaji sama adik aku. Tadi pas aku sibuk di dapur, Abel tuh sibuknya sama tantenya gitu. Jadi aku senangnya kalau adik aku lagi nginep tuh kayak gini mam. Jadi Abel tuh ada temennya gitu, teman main, terus temen ngapain aja gitu. Jadinya akunya juga ninggalinnya lebih tenang gitu ya. Kadang-kadang soalnya kalau misalnya aku lagi masak terus ngelihat Abel mainan sendiri gitu, suka kasihan gitu ya kan. Jadi kalau ada adik aku tuh aku lebih tenang gitu ya mam, kalau misalnya aku lagi sibuk di dapur gitu. Jadi Abel tuh ada yang nemenin nih kayak gini di depan TV. Abel tuh lagi sibuk mewarnai sama adik aku. Jadinya aku beberesnya juga lebih enak gitu, ngelihatnya seneng gitu ya. Kalau misalnya Abel sendirian tuh aku suka kasihan gitu, suka sedih, ya ampun mainnya sendirian gitu. Makanya aku tuh kalau misalnya bikin video tuh aku usahain gak terlalu lama gitu ya mam, jadi bisa nemenin Abel gitu. Nah ini aku lagi ganti sarung bantal, karena sarung bantal yang sebelumnya tuh udah dekil banget. Jadi Abel tuh kalau misalnya main spidol lagi mewarnai spidol itu suka berceceran gitu, tuh suka nggak sengaja kena sarung bantal gitu ya. Apalagi kalau yang warna putih, wah itu udah rombeng banget deh sarung bantalnya sama spidol, udah diacak sana sini. Makanya langsung aku cuci aja karena udah nggak enak banget dilihatnya. Nah setelah ini aku mau lanjut bikin es cincau gula merah, jadi pakai susu sama gula merah gitu. Itu tuh favorit aku. Jadi dari dulu kalau misalnya bulan puasa gitu, waktu masih tinggal sama orang tuaku, aku tuh paling suka kalau mama aku tuh udah bikin es cincau susu gula merah. Itu tuh favorit aku, makanya sekarang aku mau bikin karena udah kangen banget, kepengen makan ini, seger gitu ya. Bahannya tuh gampang banget ya, cuma pakai nata de coco, terus yang jelly gitu, yang jelly karakter gitu biasanya ya. Terus juga pakai cincau, pakai susu UHT sama gula merah deh, udah gitu aja. Ini juga aku bikinnya nggak terlalu banyak karena aku nggak mau nyetok gitu. Jadi ini biar
biasanya sih 2 hari udah habis ya, jadi biar nggak sampai berminggu-minggu gitu, biar sekali habis aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti susunya masih banyak dan isinya udah habis, paling nanti tinggal aku tambahin aja gitu isinya. Nah ini cincaunya juga tadi udah aku rebus ya, aku rebus sebentar. Nah ini tinggal dipotong-potong aja. Ini aku sambil ngerebus gula merahnya ya. Nah ini dia nata de coconya, aku nggak pakai airnya ya mam. Jadi ini aku simpan ke wadah untuk sisanya. Aku nggak pakai airnya. Untuk jelly-jellynya juga aku nggak pakai airnya ya. Gak tahu kenapa ini tuh jadi makanan salah satu favorit aku kalau lagi bulan puasa. Aku lebih suka bikin kayak gini dibanding es buah gitu ya mam. Es buah juga suka sih, tapi aku lebih suka ini sih, lebih ngefavorit ini. Biasa kalau bulan puasa kalau misalnya makan buah ya aku paling di jus atau dimakan gitu aja. Tapi untuk esnya, untuk yang seger-seger aku biasanya bikinnya ini. Gak tahu kenapa ini tuh aku suka banget kayak gitu. Pasti mami-mami udah pada sering dong ya bikin kayak gini, karena emang ini tuh gampang banget dan enak sih menurut aku. Nah ini tinggal ditambahin susu aja, terus juga tinggal ditambahin gula merah. Ini gula merahnya udah cair semua. Terus juga nanti aku saring dulu ya gula merahnya. Ini gula merahnya sengaja aku bikin lebih supaya nanti kalau misalnya mau pakai lagi tinggal pakai aja gitu ya, nggak usah ngerebus-rebus lagi. Ini sisanya nanti aku masukin ke kulkas aja, nanti aku simpan di wadah yang tertutup rapat, terus nanti aku masukin ke kulkas. Jadi untuk stok besok-besoknya ya. Oke deh, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir dan selalu support channel aku. Aku berterima kasih banyak. Jangan lupa di like ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.